Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel, pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Mefiboset tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Renungan hari ini berjudul Perbuatan yang Berarti, ditulis oleh John Blaze. Sahabat ODB, ada sebuah adegan mengharukan di penghujung novel sejarah Brendan karya Friedrich Buchner. Tokoh bernama Gildas berdiri untuk menunjukkan bagian bawah salah satu kakinya yang hilang. Saat berusaha meraih tongkat berjalannya, Gildas sempat kehilangan keseimbangan. Brendan pun segera melompat dan menangkapnya. "Aku sama timpangnya dengan dunia yang gelap ini," kata Gildas. "Kalau soal timpang, adakah di antara kita yang tidak demikian?" jawab Brendan. Mengulurkan tangan saat ada dari kita yang jatuh, mungkin akhirnya itulah satu-satunya perbuatan yang berarti. Sahabat ODB, dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, kita melihat kerinduan Raja Daud untuk menunjukkan kebaikan kepada siapapun anggota keluarga Saul yang masih hidup. Masih ada satu, Mefiboset, anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Mefiboset lalu diantar ke hadapan sang raja, dan di situ ia mendengar perkataan ini, "Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Dan itulah yang dinikmati Mefiboset sejak saat itu. Sahabat ODB, kitab suci penuh dengan kisah-kisah tak terlupakan tentang Daud dan beragam jagoan, pasukan, penguasa, kerajaan, seperti cerita dalam film-film. Namun Alkitab juga mengingat perbuatan baik yang mengharukan ini, yang ditunjukkan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan, yaitu kisah seseorang yang mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain. Setelah semua adegan yang besar dan gemerlap itu berlalu, bisa jadi kebaikan yang ditunjukkan Daud kepada Mefiboset
adalah perbuatan yang paling berarti dari semuanya. Mengulurkan tangan untuk membantu sesama adalah perbuatan yang dapat Anda dan saya lakukan setiap hari. Sahabat ODB, siapakah sosok Mephibosheth dalam hidup Anda? Bagaimana Anda dapat mengulurkan tangan untuk membantunya? Mari kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, tunjukkanlah kepadaku seseorang yang dapat aku tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.